Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianti dengan NIM 2405015011033 dari kelas PBSI C. Hai semuanya, selamat datang di video kita hari ini tentang dasar-dasar morfologi. Salah satu cabang linguistik umum yang mempelajari tentang struktur kata. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kata seperti berlari atau menyanyikan itu dibentuk? Mengapa ada kata yang sederhana seperti buku dan ada kata yang kompleks seperti dibacakan? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam morfologi. Yuk kita pelajari dasar-dasarnya. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan bagaimana kata itu dibentuk. Kata dalam bahasa sendiri terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan morfem. Apa itu morfem? Nah, morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi. Ada dua jenis morfem. Yang pertama yaitu morfem bebas, yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya buku, lari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu morfem terikat, yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain. Contohnya imbuhan ber, an, me. Dengan mempelajari morfologi, kita bisa memahami bagaimana kata dibangun dan dimodifikasi dalam bahasa. Proses morfologi. Bahasa Indonesia memiliki beberapa proses morfologis utama yang sering kita gunakan, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, derivasi, dan infleksi. Yang pertama yaitu afiksasi, yaitu penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Contohnya, lari menjadi berlari, menyanyi menjadi menyanyikan. Jenis afiks dalam bahasa Indonesia yaitu prefiks atau di awal kata, me, ber, sufiks atau di akhir kata, kan, an, konfiks yaitu gabungan awalan dan akhiran, yaitu ke, an, seperti pada kata kebersihan. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan seluruh atau sebagian kata dasar untuk membentuk kata baru. Contohnya, anak menjadi anak-anak, lari menjadi lari-lari. Yang ketiga komposisi, yaitu penggabungan dua kata untuk membentuk kata baru. Contoh, rumah ditambah sakit menjadi rumah sakit, mata ditambah hari menjadi matahari. Yang keempat derivasi dan infleksi, yaitu derivasi yaitu proses yang mengubah makna atau kelas kata. Contohnya baca yaitu kata kerja menjadi bacaan, menjadi kata benda. Infleksi yaitu proses mengubah bentuk kata untuk fungsi gramatikal seperti waktu atau jumlah. Contoh, saya pergi menjadi saya sedang pergi. Pentingnya morfologi. Kenapa kita perlu mempelajari morfologi? Yaitu karena kita dapat yang pertama memahami bahasa lebih dalam. Morfologi membantu kita memahami bagaimana kata-kata dalam bahasa dibentuk dan digunakan. Yang kedua, mendukung pembelajaran bahasa asing. Dengan memahami konsep seperti morfem, afiksasi, dan reduplikasi, kita lebih mudah mempelajari pola kata dalam bahasa lain. Yang ketiga, pentingnya dalam teknologi, yaitu morfologi digunakan dalam pengembangan teknologi seperti aplikasi penerjemah otomatis dan pengenalan teks. Sebagai contoh, teknologi seperti Google Translate harus memahami struktur kata dalam berbagai bahasa untuk memberikan terjemahan yang akurat. Nah, jadi morfologi ini adalah dasar penting dalam memahami bagaimana kata-kata bekerja dalam bahasa. Dengan mempelajari struktur kata,
kita bisa menghargai keindahan dan kompleksitas bahasa kita sendiri. Jangan lupa eksplorasi lebih jauh tentang linguistik umum dan terus belajar tentang bahasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.